Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Luki di Matematika kelas 5. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurahan pecahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Berikutnya, mari kita lihat Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu satu orang, maka ia memperoleh 1/2 harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Di sini kita melihat ya, ada bilangan-bilangan bagian 1, bagian 2, 2/3, 1/2, 1/6, 1/3. Nah, bilangan apa itu? Mari kita belajar bersama. Bilangan pecahan artinya bilangan yang tidak utuh atau tidak bulat. Bilangan pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu benda yang sudah tidak utuh lagi. Contohnya seperti piring yang pecah, kemudian coklat yang sudah terpotong, atau potongan-potongan puding. Bilangan pecahan juga bisa digunakan untuk menggambarkan bagian dari kumpulan benda. Contohnya seperti dari sekumpulan pisang, ada yang sudah terlepas dari tangkainya, yaitu 1/6. Satu yang sudah terlepas dari 6 jumlah pisang keseluruhan. Atau bisa juga seperti ini contohnya, yaitu apel yang berwarna merah ada 2/4 bagian. Demikian juga dengan apel yang berwarna hijau juga ada 2/4 bagian dari jumlah apel secara keseluruhan. Bagian-bagian bilangan pecahan. Contohnya adalah 1/5. 1 ini adalah pembilang. Tanda garis ini adalah tanda per atau tanda bagi. 5 ini adalah penyebut. Contohnya seperti ini ya, bisa dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Ingat ya, kalau menggambar harus bagian-bagiannya sama besar. Nah, satu bagiannya merupakan 1/5 karena dia adalah satu potongan dari 5 potongan pisang. Kemudian contoh lainnya seperti ini ya. Satu pisang utuh ketika dibagi menjadi 2, berarti masing-masing potongannya ini adalah 1/2 atau satu bagian dari 2 bagian. Kan tadi dibagi 2 ya, 1/2 atau setengah. Bagian yang satunya lagi juga setengah, sama besar ya. Demikian juga ketika pisahnya dibagi menjadi 4, maka masing-masing bagiannya bernilai 1/4 atau satu potongan dari 4 potongan pisah yang awalnya adalah utuh. Untuk penjumlahan pecahan, maka ada syaratnya, yaitu harus memiliki penyebut yang sama. Penyebutnya harus sama ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah 2/4 ya, 2/4 bagian dari sebuah pisah yang utuh. 2/4 ditambah 1/4 ya, maka sama dengan tinggal ditambahkan pisahnya, yaitu
3/4. Jadi yang berubah adalah pembilangnya ya, karena penyebutnya sama, dan penyebut yang sama ini adalah syarat untuk penjumlahan pecahan. Bila digambarkan dengan garis bilangan, maka seperti ini ya, 1/6. Nah, ini adalah satu ruas. Jadi, satu garis ini dibagi menjadi 6 bagian. Nah, 1/6 berarti satu bagian saja. Satu bagian saja, kemudian ditambah 3/6. Berarti 3/6 ini ya, yang 3/6 ya, ada 3 bagian. Nah, totalnya berapa? 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4/6. Atau kalau digambar seperti ini ya. Berikutnya syarat pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan pecahan tadi, yaitu penyebutnya harus sama. Contohnya seperti ini tadi ya, 2 bisa, 2 potong bisa, atau 2/4, karena aslinya dipotong menjadi 4, tapi yang ada cuma 2, jadi 2/4. Kemudian dikurangi, nah dikurangi pisahnya yang satu dimakan nih, yaitu yang dimakan berapa? 1/4 ya, dikurangi 1/4. Nah, maka hasilnya adalah tinggal yang nggak dimakan, yaitu 1/4. Bila digambarkan dengan garis bilangan juga sama ya, ada ruas garis yang kita potong menjadi 6 bagian. Nah, tadi semuanya adalah 4, 4/6. 4/6, nah ini dikurangi 3/6. Maka hasilnya adalah selisihnya ya, yaitu 1/6. Atau kalau digambar menjadi seperti ini, 1/6. Sama ya, anak-anak bisa dengan bentuk ruas garis, atau bisa juga dengan bentuk kotak-kotak, atau bisa juga dengan bentuk lingkaran. Yang penting adalah ukurannya harus sama. Kalau kotak-kotak ukuran per kotaknya sama, kalau lingkaran per potongannya sama, kalau ruas garis juga jarak antara titik-titiknya itu harus sama. Anak-anak, Bu Luki punya satu permasalahan lagi, yaitu 1/4 ditambah 5/8. Wah, apa yang anak-anak amati? Yaitu penyebutnya tidak sama. Apa yang kita lakukan jika penyebutnya tidak sama? Nah, coba apa yang kita lakukan? Karena syaratnya penyebutnya harus sama. Berarti ya harus disamakan dulu penyebutnya. Ada beberapa langkah dalam menyamakan penyebut. Langkah pertama adalah dengan perkalian silang, yaitu 1/4 ditambah 5/8 sama dengan berapa? Nah, ini kita buat perkalian silang dulu, yaitu pembilang bilangan yang pecah yang pertama dikalikan dengan penyebut bilangan pecah yang kedua. Dan kemudian sebaliknya, penyebut bilangan pecah yang pertama dikalikan dengan pembilang bilangan pecahan yang kedua. Maka hasilnya seperti ini ya. Jadi tadi kan 1 atau pembilang bilangan pertama 1 ya, kali penyebut bilangan kedua 8 ya, berarti 1 kali 8. Nah, sebuah pecahan itu kan bisa dibuat lebih besar atau lebih kecil. Bisa disederhanakan menjadi lebih kecil, atau bisa bilangannya dibesar-besarkan menjadi lebih besar. Syaratnya adalah dikalikan bilangan yang sama atau dibagi bilangan yang sama. Ini 1 kali 8 ya pembilangnya, maka agar nilainya sama, maka yang penyebutnya juga harus dikalikan 8. Jadi 1 kali 8 per 4 kali 8 ditambah sama seperti tadi ya, 4 kali 5. Nah, berarti atau 5 kali 4. Nah, 5/8 ya, biar tetap sama nilainya. Jadi kalau yang pembilangnya kali 4, berarti penyebutnya harus kali 4. Nah, itu baru akan nilainya sama. Nggak boleh hanya yang pembilangan saja yang dikalikan 4, atau hanya yang penyebut saja yang dikalikan 4. Itu berarti tidak lagi senilai. Nilainya tidak lagi sama.
Maka sama dengan seperti ini ya. 1 kali 8 sama dengan 8, 4 kali 8 sama dengan 32, ditambah 5 kali 4 sama dengan 20, 8 kali 4 sama dengan 32. Di sini kita amati ya, penyebutnya sudah sama semua, yaitu 32. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, baru boleh kita operasikan, yaitu tinggal 8 ditambah 20, maka hasilnya adalah 28/32. Nah, sampai di sini anak-anak, kita amati lagi bilangannya. Oh, bilangannya besar semua ya. Bisa nggak kita sederhanakan atau kita rubah menjadi yang bilangannya kecil-kecil, tetapi tetap senilai ya, nilainya tetap sama. Caranya tadi kalau nggak dikalikan bilangan yang sama, baik pembilang atau penyebut ya, dibagi dengan bilangan yang sama, baik pembagi atau penyebut. Nah, ini kita coba ya, kita bagi masing-masing 2. 28 dibagi 2 dan 32 dibagi 2. Hasilnya adalah 14/16. Nah, apakah ini sudah merupakan bilangan yang paling sederhana? Ya betul, belum, masih bisa dibuat lebih sederhana lagi. Yaitu kita coba lagi ya, masing-masing dibagi 2, 14 dibagi 2 per 16 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7/8. Nah, sampai di sini apakah masih bisa disederhanakan lagi? Enggak ya, betul, enggak. Berarti hasil akhirnya adalah 7/8. Langkah kedua untuk menyamakan penyebutnya adalah dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Dengan soal sama seperti tadi ya, 1/4 ditambah 5/8. Maka sama dengan berapa? Yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Nah, maka kita buat penyebut bilangan pertama itu kan 4 ya, dibuat jadi 8 kali berapa? 4 kali berapa jadi 8? Atau jadi sama dengan KPK-nya? Ya, betul, kali 2. Jadi agar tetap senilai, pecahan ini tetap senilai, maka kalau penyebutnya kali 2, pembilangnya juga harus kali 2. Kalau 4 kali 2, maka pembilangnya yaitu 1 juga harus kali 2. Nah, baru ditambahkan. Bilangan berikutnya adalah 5/8 ya. Nah, 8 ini sudah sama dengan KPK-nya, berarti hanya kali 1 ya, atau tidak dikalikan ya. Nah, kalau penyebutnya tidak dikalikan atau kali 1, maka pembilangnya juga tidak dikalikan atau kali 1. Maka hasilnya adalah 2/8, 1 kali 2 per 4 kali 2, atau 2/8 ditambah 5 kali 1 per 8 kali 1, yaitu 5/8. Hasilnya adalah 7/8, sama seperti tadi. Nah, anak-anak, kalau bilangannya kecil, bolehlah pakai perkalian silang langkah yang pertama tadi. Tapi dengan perkalian silang seperti itu, anak-anak kadang harus mencari bilangan yang paling sederhana. Nah, kalau dengan langkah kedua atau mencari KPK-nya, KPK penyebut-penyebutnya biasanya langsung ketemu bilangan yang paling sederhana. Sekarang latihannya ya, nomor 1, 2/8 ditambah 2/6. 2, 10/25 ditambah 4/5. Nomor 3, 3/10 ditambah 12/15. Nomor 4, 25/30 ditambah 9/10. Nomor 5, 20/30 ditambah 40/40. Nah, dikerjakan dengan langkah-langkahnya ya. Ini latihan untuk penjumlahan. Kemudian, latihan untuk pengurangannya adalah nomor 6, 8/10 dikurangi 3/5. 7, 12/16 dikurangi 3/8. Nomor 8, 11/14 dikurangi 1/2. Nomor 9,
15/45 dikurangi 5/15. Nomor 10, 40/50 dikurangi 6/10. Sama seperti latihan untuk penjumlahan ya. Latihan untuk pengurangan juga dikerjakan dengan langkah-langkahnya. Boleh dengan memakai berbagai macam cara, yaitu boleh dengan gambar, boleh dengan ruas garis, kemudian atau dengan hitungan tadi, boleh dengan langkah satu yaitu dengan perkalian silang, atau dengan langkah dua tadi dengan mencari KPK-nya. Kalau Bu Guru sarankan pakai KPK-nya. Cari KPK-nya untuk penyebut-penyebutnya. Itu adalah cara yang paling mudah. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian anak-anak ya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga dibalasi Allah dengan yang lebih baik. Kalau ada kurang dan lebihnya, Bu Luki minta maaf ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.